Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan berbahagia. Apapun yang menjadi kesulitan kalian bisa segera terselesaikan. Kali ini kita general reading lagi ya. Dan dimana yang kita lakukan sekarang menyangkut energi banyak orang, jadi bisa cocok bisa enggak, bisa terbolak-balik atau vice versa, bisa tidak ya. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Saran dari saya, ambil saja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Tetap apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, semuanya kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Tema kali ini adalah yang sayangnya tak pernah lekang oleh waktu. Nah, jadi siapakah dia yang sayangnya ke kamu tak pernah lekang oleh waktu? Nah, buat teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, personal reading atau coaching, kalian bisa hubungi saja chat kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Langsung saja kita akan lihat dan tarik energi dia terlebih dahulu. Siapakah dia? Seseorang yang sayangnya ke kamu tak pernah lekang oleh waktu. Siapakah dia? Seseorang yang sayangnya tak pernah lekang oleh waktu. Siapakah dia? Seseorang yang rasa sayangnya tak pernah lekang oleh waktu kepada kamu. Oke? Dia adalah seseorang yang menurut aku memiliki karakter sedikit pemalu ya. Dia orangnya pendiam, jauh lebih aktif kamu daripada dia. Orang ini memang cenderung pasif dalam mencintai, tetapi orang ini memiliki ketulusan yang bisa dibilang tidak dimiliki orang lain. Karena orang ini nggak bisa drama, orang ini nggak bisa menjanjikan kata-kata manis, lebih berkesan diam ya. Tetapi dia mampu menjaga hati dia buat kamu. Kamu dan dia di sini sepertinya ada perbedaan status ya. Mungkin dari status ekonomi atau mungkin perbedaan status misalkan kamu single, dia udah memiliki pasangan atau sebaliknya ya. Kemudian juga beberapa di antara kamu ada yang merasa beda usia di sini. Oke? Kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang sayangnya tak pernah lekang oleh waktu. Siapakah dia? Seseorang yang rasa sayangnya tak pernah lekang oleh waktu. Dia adalah seseorang yang pekerja keras, ya, memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar, dan orang ini terlalu sibuk dengan pekerjaan dia, sehingga kamu sering merasa terabaikan atau kurang kasih sayang dari dia karena dia terlalu fokus dengan pekerjaan dia daripada kamu yang pasangannya. Kamu dan dia beda jarak, beda tempat ya, beda lokasi juga. Dan di sini aku melihat bahwa apapun yang dia lakukan saat ini semata-mata karena dia sayang ke kamu. Sayangnya tak pernah lekang oleh waktu. Kenapa demikian? Memang dia nggak bisa terlalu berkata-kata yang indah ya. Dia orangnya nggak bisa terlalu romantis, tetapi yang saya rasakan, orang ini memiliki kekuatan cinta yang sangat besar kepada kamu. Bahkan beberapa di antara mereka sepertinya berencana ingin memiliki kamu seutuhnya. Rasa sayang yang dia tunjukkan dengan apa yang dia korbankan saat ini ya, dengan bekerja keras gitu ya, untuk menunjukkan niatnya dia ini untuk memiliki kamu seutuhnya. Jadi bukan untuk permainan, bukan untuk kesenangan gitu ya. Dia ingin menata masa depan yang indah bersama kamu, seseorang yang dia sayangi. Memang kamu dan dia ada sedikit perbedaan karakter. Kamu itu orangnya suka diperhatiin, kamu orangnya suka dimanja. Sedangkan dia pribadi yang menurut aku hambar. Ya, pribadi yang dingin gitu ya. Terkadang suka nggak peduli. Tapi rasa sayang dia ke kamu ini tidak bisa ditukar dengan apapun loh. Karena diam-diam ya orang ini memiliki rencana yang sangat indah untuk masa depan kamu dan dia gitu. Oke, kita lihat lagi. Siapakah dia yang sayangnya tak pernah lekang oleh waktu? Oke. Siapakah dia? Seseorang yang sayangnya tak pernah lekang oleh waktu.
Kita lihat terlebih dahulu. Ace of Swords melambangkan kekuatan cinta yang sangat besar di sini ya. Dia adalah seseorang yang menurut aku memiliki keinginan untuk lebih bisa berkomitmen sama kamu. Dia nggak peduli status kamu apa, latar belakang kamu apa, karena dia siap menerima apapun kelebihan maupun kekurangan kamu, karena dia mencintai dari hati, ya, bukan mencintai kamu dari nafsu, dari fisik, dari apa yang kamu punya. Di sini memang orangnya sedikit misterius, tapi di balik kemisteriusan dia menyimpan arti sebuah ketulusan yang sangat besar. Karena orang ini ketika dia merasa sayang sama seseorang, dia nggak akan setengah-setengah dalam memperjuangkan kamu, ya. Dia akan mencoba menghadapi apapun itu resikonya, menghadapi apapun semua konsekuensinya. Karena dia merasa bahwa ada sesuatu hal yang harus dia miliki, yaitu kamu. Memang terkadangku yang saya rasakan ya, kamu sering cemas sama dia, terutama ya karena kalian menjalani cinta yang berjarak, menjalani cinta LDR. Jadi terkadang tuh setiap saat kamu gak bisa tenang karena di dalam pikiran kamu selalu kepikiran tentang dia. Tetapi orang ini selalu berpikir positive thinking dan dia selalu berdoa buat kamu agar kamu bisa dijaga hatinya, biar kamu dijauhkan sama orang-orang pihak ketiga yang ingin menjatuhkan hubungan kalian. Karena ya sayangnya dia ke kamu ini sayang yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Kita lihat lagi. Siapakah dia, seseorang yang sayangnya tak pernah lekang oleh waktu? Siapakah dia yang sayangnya tak pernah lekang oleh waktu? Oke. Jika dilihat dari energi kartunya, terlihat bahwa orang ini memang sepertinya sangat terobsesi sama kamu, sangat terobsesi untuk memiliki kamu, sangat terobsesi untuk menjalani kehidupan cinta sama kamu. Walaupun dia baru aja hadir di dalam kehidupan kamu, dan kamu belum seutuhnya yakin sama dia, tetapi sejujurnya kamu merasa nyaman dan seolah-olah nggak rela apabila dia meninggalkan kamu. Di sini juga terlihat bahwa niat tujuan dia mendekati kamu sangat baik, gitu ya. Dia nggak mau menjadikan kamu sebagai budak pelampiasan nafsu, ataupun tidak ingin ya menjadikan kamu sebagai permainan cinta. Karena yang dia inginkan adalah bagaimana cara menjalani kehidupan bersama kamu selamanya. Karena pada saat aku menemukan kamu, aku merasa bahwa rasa sayang aku kepada kamu, rasa sayang yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi orang ini semakin lama ya akan semakin membuktikan keseriusan dia. Walaupun memang masalah itu ada, tapi setidaknya orang ini tahu bagaimana cara bertahan. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi. Siapakah dia yang sayangnya tak pernah lekang oleh waktu? Siapakah dia yang sayangnya tak pernah lekang oleh waktu? Siapakah dia yang sayangnya tak pernah lekang oleh waktu? Kita lihat dulu. Dari energi kartunya, aku ngerasa dia yang jatuh cinta ke kamu duluan. Dia yang merasa menaruh harapan ke kamu duluan. Padahal kamu di awal ngerasa biasa aja. Tapi makin dia memberikan cinta yang besar, makin dia memberikan ketulusan, akhirnya kamu jadi nyaman dan jatuh cinta sama dia. Memang orang ini tuh dia misterius ya. Dia orangnya misterius. Dia orangnya juga nggak sembarangan terbuka sama siapapun. Bahkan kamu aja yang menjadi orang terdekatnya dia saat ini, kamu masih belum seutuhnya mengenal dia. Tapi yang kamu rasakan saat ini bentuk perhatian dia, rasa sayang dia, mampu dirasakan bahwa orang ini memiliki ketulusan yang bisa dibilang jauh seperti orang yang kamu kenal sebelumnya. Terus orangnya juga menurut aku dia berkarismatik ya. Kalau dia cowok tuh ya bisa dibilang dia nggak ganteng-ganteng amat, nggak cakep-cakep amat gitu. Tapi banyak seseorang yang
gairahnya itu tertarik sama dia. Begitu pula juga kalau dia seorang perempuan gitu ya, padahal dia biasa aja. Tapi banyak seorang cowok tuh yang ngejar-ngejar dia gitu. Oke, kita lihat lagi. Siapakah dia yang sayangnya tak pernah lekang oleh waktu? Siapakah dia yang rasa sayangnya tak pernah lekang oleh waktu? Dia adalah seseorang yang dulunya pernah mengalami trauma di kehidupan cinta sebelum dia mengenal kamu. Kenapa? Karena aku merasa bahwa ada rasa tekanan yang cukup kuat energinya yang membuat sebenarnya orang ini masih belum merasa yakin membuka hati bersama orang baru. Tapi takdir berkata lain ketika dia menemukan kamu. Semuanya berbeda gitu ya, karena dia bisa merasakan arti kebersamaan, arti diperhatikan, arti disayang yang benar-benar dari hati. Semuanya dia rasakan ya setelah kamu masuk di dalam kehidupan dia. Dia ini sebenarnya orangnya cemburuan. Cemburunya dia cemburu karena dia pernah ditinggalkan di masa lalu, pernah dihianati, dicampakkan ya. Jadi wajar saja apabila dia cemburu, sedikit berlebihan ke kamu, bukan karena dia terlalu posesif, overthinking, tetapi karena dia khawatir, karena dia pernah merasakan cinta yang salah di kehidupan cinta sebelum dia mengenal kamu gitu. Terus di sini Clarissa juga bisa merasakan bahwa kamu dan dia ini sebenarnya couple, ya, pasangan serasi. Tapi dengan satu syarat, apabila kamu bisa mengalah buat dia, apabila kamu bisa memahami dia dan ngerti kondisi dia. Karena seseorang yang terbentuk dari trauma kebanyakan menjadi pribadi yang lebih hati-hati, nggak percayaan, ya, pribadi yang suka curigaan gitu. Karena dia pernah mengalami rasa luka hati yang cukup menyakitkan ya di masa lalu. Jadi kayak gitu. Kita lihat lagi. Siapakah dia yang sayangnya tak pernah lekang oleh waktu? Siapakah dia yang rasa sayangnya tak pernah lekang oleh waktu? Dia adalah seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu, tapi aku nggak tahu kenapa. Aku ngerasa sepertinya kamu saat ini sudah tidak menjalani hubungan, sudah tidak terkoneksi, sudah tidak berkomunikasi. Entah kalian sudah memiliki pasangan masing-masing, atau mungkin saja, ya, kalian berdua terpisahkan karena keadaan atau kesibukan masing-masing. Yang jelas sampai detik ini, sayangnya dia itu tak pernah lekang oleh waktu. Walaupun kalian sudah cukup lama berpisah, walaupun kalian sudah cukup lama tidak terkoneksi, tapi nama kamu di dalam batinnya itu masih cukup erat, yang menandakan bahwa orang ini sampai detik ini masih cinta kepada kamu. Memang orangnya sederhana, ya. Dibilang cakep juga nggak cakep-cakep amat, ya. Dibilang nggak cakep juga enggak gitu. Intinya tuh pas-pas aja. Tapi orang ini memiliki keinginan gitu ya. Seolah-olah apabila Tuhan memberikan kesempatan, dia ingin menjalani kisah cinta bersama kamu selamanya. Gitu. Dulu ini sebenarnya dia orangnya sangat peduli sih sama kamu. Dia orangnya cukup ngerti banget akan keadaan kamu. Dan kamu pun juga sepertinya masih belum sepenuhnya bisa melupakan dia. Walaupun secara garis besar mungkin beberapa di antara kamu tuh ada yang sudah cukup lama terpisah sama dia. Ya, tapi entah kenapa gitu ya. Kayak bayang-bayang dia tuh masih ada aja gitu ya. Di sela-sela keadaan kamu saat ini. Yang menandakan bahwa ikatan, koneksi itu masih ada. Walaupun jarak memisahkan gitu. Terus di sini dari energi kartunya, aku ngerasa bahwa beberapa di antara mereka sebenarnya ingin menjalani kehidupan cinta yang lebih baik bersama kamu. Ya, dia ingin membuktikan bahwa cinta sejati itu ada. Jadi buat kamu jangan sakiti dia karena dia udah trauma, udah pernah mengalami luka lama gitu ya. Dan di sini masih terlihat ya beberapa di antara mereka mungkin masih menyimpan kesedihan, kekecewaan, ketidakyakinan, ketidakpercayaan karena dia pernah menjalani cinta yang salah. Terus juga beberapa di antara mereka aku melihat gitu ya bahwa mungkin bagi kamu yang terkadang suka nggak tenang sama dia, suka cemburu berlebihan sama dia gitu ya, suka ngambek saat dia telat ngebales chat kamu atau ngangkat telepon kamu,
Dia sebenarnya berharap bahwa kamu bisa ngerti situasi kondisi dia saat ini. Bahwa ya aku bekerja buat orang lain, bukan pekerjaan diriku sendiri gitu. Yang artinya ya dia ini adalah bawahan, masih ada atasan gitu. Kenapa? Ya karena rasa tanggung jawabku ini cukup besar terhadap pekerjaan ini. Jadi aku nggak bisa sewaktu-waktu seenaknya mempermainkan waktu pekerjaan aku untuk urusan pribadiku gitu. Jadi aku berharap, aku minta pengertian dari kamu gitu. Karena aku juga nggak mau ya dalam artian tuh karir yang sudah dia jalani hancur begitu saja gara-gara dia memikirkan masalah pribadi dia gitu. Jadi apapun yang dia lakukan saat ini juga semata-mata untuk kesiapan masa depan dia gitu ya. Karena ya orang ini memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar terhadap seseorang yang dia sayangi. Kalau ditanya niat, terlihat ya, kalau ditanya niat dan tekad, orang ini memiliki niat yang cukup kuat, memiliki kesungguhan, sama sekali nggak ada niatan buat mempermainkan perasaan kamu. Apabila kamu berpikir sebelah mata tentang dia, ini muncul dari pikiran kamu aja. Padahal dia sama sekali tidak pernah ya memikirkan kamu yang tidak-tidak, karena dia sudah mempercayai kamu seutuhnya dan menyerahkan hubungan ini terhadap Sang Pencipta. Dan di sini juga terlihat ya, beberapa di antara mereka ya mungkin sempat pernah merasa lelah gitu ya, karena kamu dan dia sering sekali dihadapkan sama situasi konflik-konflik kecil yang jadi besar gitu ya, atau konflik-konflik yang masih belum terpecahkan. Tapi dia tak pernah lelah dalam mencintai kamu, karena dia berharap ada masa depan yang indah antara dia dan kamu. Dan di sini juga terlihat ya bahwa mungkin beberapa di antara mereka yang mencintai kamu ya, mereka yang merasa bucin ke kamu, mereka yang terlalu berharap ke kamu. Kamu juga harus bisa, dalam artian tuh menghargai rasa sayang dia kepada kamu. Yang artinya jangan sekali-sekali kamu melukai hatinya. Jangan sekali-sekali kamu dalam artian tuh membuat dia nggak percaya lagi sama kamu gitu. Karena ya nggak semuanya memiliki masa lalu yang indah gitu ya. Di saat dia menemukan kamu, dia langsung merasa bahagia dan menganggap kamu adalah masa depan hidupnya dia. Jadi seperti itu. Di sini ada energi The Devil juga. Energi The Devil tuh memang di sini tuh cukup kuat. Antara kamu dan dia ada perbedaan karakter. Tapi sebenarnya kalian tuh twin flame. Kalian jodoh. Asalkan kalian bisa mengimbangi satu sama lain gitu. Kenapa? Ya karena dengan adanya perbedaan karakter, terkadang tuh pribadi susah untuk mengimbangi satu sama lain. Tapi ketika kalian mampu mengimbangi satu sama lain, gak menutup kemungkinan kebahagiaan akan datang di dalam kehidupan kamu. Terus Kalista juga bisa merasakan sih bahwa beberapa di antara mereka memang dulunya ya dia sempat dekat sama kamu, bahkan beberapa di antara kamu dan dia mungkin sempat pernah menjalani hubungan, tetapi terpisah karena keadaan atau terpisah karena kalian sudah memiliki pasangan atau hubungan masing-masing. Tapi bagi dia, ya seolah-olah kamu masih seseorang yang tetap dia ingat, tetap dia sayang sampai detik ini. Bahkan beberapa di antara mereka tidak ingin ya terjadi perpisahan antara dia dan kamu. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi ya. Kita coba lihat lagi ya di sini. Kita akan coba lihat seperti apa rasa sayang dia ke kamu yang sesungguhnya. Kita akan lihat. Maaf ya sedikit flu. Sedikit flu guys. Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa rasa sayang dia ke kamu yang sesungguhnya. Seperti apa rasa sayang dia ke kamu yang sesungguhnya. Oke. Rasa sayang dia ke kamu yang sesungguhnya
ya seolah-olah rasa sayang yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kenapa demikian? Ya karena dia merasa melihat kekuatan cinta yang cukup besar ada di dalam diri kamu, sehingga membuat dia jadi merasa tertrigger. Bagaimana cara aku bisa merawat hubungan ini makin lama makin baik gitu ya, makin lama semakin indah. Karena sejujurnya aku udah merasa takluk, udah merasa cinta sama kamu, dan aku gak mau ya terjadi perpisahan antara aku dan kamu. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi. Seperti apakah rasa sayang dia ke kamu yang sesungguhnya? Seperti apakah rasa sayang dia ke kamu yang sesungguhnya? Memang ada ya beberapa di antara mereka yang mungkin tuh kayak terkadang selalu cari-cari kesalahan kamu gitu ya. Terkadang tuh kayak kamu dituntut untuk selalu ngalah sama dia. Tetapi di balik dia yang seperti itu, aku melihat bahwa orang ini tuh sebenarnya rasa sayang dia, rasa sayang yang bisa dibilang tuh tidak bisa diukur dengan apapun gitu. Kenapa? Ya karena aku merasa bahwa memang orangnya nggak bisa romantis guys ya, orangnya nggak bisa banyak drama juga gitu. Tapi cinta dia ke kamu ini cinta yang realistis, berdasarkan lubuk hati dia yang paling dalam. Bahkan orang ini tuh ingin ya ke depannya antara kamu dan dia gitu ya, bisa melewati masa kehidupan cinta yang sulit ini gitu ya, sampai kalian mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena bagi dia kamu adalah masa depan hidupnya dia. Terus orang ini juga diam-diam tuh dia masih mau belajar dari kesalahan gitu ya. Jadi di saat dia pernah melakukan kesalahan ke kamu, dia mencoba gitu ya, mempelajari agar kedepannya tidak terjadi masalah yang sama gitu. Kita lihat lagi, seperti apakah rasa sayang dia ke kamu yang sebenarnya? Seperti apakah rasa sayang dia ke kamu yang sebenarnya? Seperti apakah rasa sayang dia ke kamu yang sebenarnya? Wow, Ace of Wands. Jika dilihat, ini kartu cinta. Kartu cinta itu yang artinya, ya kamu gak usah tanya sebesar apa sayang aku ke kamu. Gitu ya. Seharusnya kamu bisa merasakan sebahagia apa ketika kamu ada di samping aku. Senyaman apa ketika kita berbicara gitu ya. Entah lewat telepon, entah secara langsung. Ya. Dari situ kamu bisa melihat sebesar apa rasa cinta aku ke kamu gitu. Karena bagi dia, ya cinta dia ke kamu ini cinta yang tanpa syarat gitu. Cinta yang tak mengenal perbedaan status, perbedaan usia, perbedaan karakter gitu ya. Perbedaan ras, perbedaan keyakinan gitu. Karena ya cinta yang tanpa syarat, cinta yang benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam gitu. Bahkan di sini terlihat ya, di balik cinta yang sesungguhnya tersimpan arti sebuah ketulusan gitu ya. Dimana memang terkadang ya karakter orang ini tuh memang keras, emosinya suka meluap-luap gitu. Tapi jika bicara masalah cinta dan perasaan, orang ini susah tergoda, susah gitu ya mengganti hati ke orang baru gitu. Selagi kamu masih layak dia pertahankan, apapun caranya dia akan mempertahankan hal itu gitu ya. Kita lihat lagi. Seperti apa rasa sayang dia ke kamu yang sesungguhnya? Seperti apakah rasa sayang dia ke kamu yang sesungguhnya? Kita lihat ya. Rasa sayang dia ke kamu yang sesungguhnya, menurut aku memang dia ini orangnya suka diperhatikan, suka dimanja, ya. Orangnya suka di ngertiin banget. Dan terkadang tuh orang ini juga jealous gitu. Tapi sejujurnya jika ditanya seberapa besar cinta dia kepada kamu yang sesungguhnya, ya sebesar lautan gitu ya, seluas lautan yang tidak bisa diukur dengan apapun itu gitu. Karena di sini yang saya rasakan hanya kamulah seseorang yang mampu memahami kondisi dia, hanya kamulah seseorang yang tahu ya akan perasaannya. Karena kamulah seseorang yang menurut dia sangat berharga di dalam hidupnya saat ini. Karena secara nggak langsung
kamu selalu menemani dia di dalam situasi apapun, baik susah, senang, bahagia, sedih gitu ya. Itu yang membuat dia merasa tertrigger gitu ya. Bagaimana cara agar kamu dan aku bisa menjalani kehidupan cinta selamanya gitu. Kita lihat lagi. Sebesar apa rasa sayang dan cinta dia ke kamu yang sesungguhnya? Sebesar apakah rasa sayang, cinta dia ke kamu yang sebenarnya? Memang ya, beberapa di antara kamu ada yang menjalani cinta jarak jauh, cinta yang LDR gitu ya, dan kamu nggak bisa setiap saat memantau dia, tahu keadaan dia, dan dia pun juga sama. Dia juga sebenarnya sangat merasa khawatir tentang kamu, ingin sekali berada di samping kamu, memperhatikan kamu setiap saat. Karena rasa sayang dia ke kamu yang begitu besar. Memang orang ini pernah berbuat kesalahan ke kamu, gitu ya. Tapi orang ini nggak mau adanya perpisahan antara dia dan kamu. Karena sempat ya beberapa di antara kamu di sini kayak mencoba memilih berakhir aja sama dia, ya. Tapi aku merasa bahwa orang ini gak mau kamu lepas. Kenapa? Ya karena cinta dia masih cukup kuat, cukup besar buat kamu gitu. Kita lihat lagi. Seperti apa rasa sayangnya dia ke kamu yang sebenarnya? Seperti apakah rasa sayang dia ke kamu yang sebenarnya? Seperti apakah rasa sayang dia ke kamu yang sebenarnya? Memang dia ini pribadi yang menyebalkan, terutama terkadang orang ini susah ya mendengar nasihat atau kata-kata dari kamu. Maunya dia didengerin tapi dengerin gak mau. Ya ini ujian berat sih buat kamu, tapi di sini tuh aku ngerasa bahwa perasaan dia tuh kayak udah dia lindungi sendiri gitu. Dia gak mau tergoda sama orang lain, dia gak mau memberikan perasaan dia kepada siapapun. Karena dia merasa bahwa batin dia ini sudah dimiliki sama kamu gitu. Jadi dia gak mau gitu ya. Dia gak mau menyerahkan hati, batin, perasaan ini kepada siapapun gitu. Karena ya bagi dia kamu adalah masa depanku. Kamu adalah seseorang yang membuat hati aku merasa berbunga-bunga. Kamu adalah cahaya hidupku. Jadi seperti itu. Dan memang sih kamu sering ya berkonflik sama dia, kamu sering curiga juga sama dia, terutama saat kamu itu nggak ngerti-ngerti, di saat dia itu nggak ngerti-ngerti akan keadaan kamu gitu. Tapi tetap orang ini tuh nggak mau pisah dari kamu, dia nggak mau jauh dari kamu juga gitu. Karena hati dia ini kayak sudah tersegel gitu ya. Hati dia ini kayak udah tersegel oleh nama kamu gitu. Kita lihat lagi. Seberapa besar rasa sayang dia ke kamu yang sesungguhnya? Seberapa besar rasa sayang dia ke kamu yang sesungguhnya? Seberapa besar rasa sayang dia ke kamu yang sesungguhnya? Walaupun memang terkadang dia ini pribadi yang sedikit manipulatif, terkadang kamu juga suka gak percaya sama dia, ya. Tetapi aku merasa dia cukup nyaman menjalani kehidupan cinta bersama kamu. Dia cukup bahagia ya menjalani kehidupan cinta yang mungkin penuh drama antara kamu dan dia gitu. Tapi yang saya rasakan cinta dia ke kamu ini cinta yang menurut aku tuh benar-benar tulus dari hati gitu. Karena ya orang ini tuh gak pernah sama sekali menuntut kamu sedikit pun ya. Entah menuntut materi kamu, menuntut kamu harus jadi A, jadi B gitu ya. Karena ya dia merasa sangat bersyukur bisa memiliki kamu gitu. Karena aku merasa bahwa orang ini yang takluk sama kamu terlebih dahulu ya. Orang ini yang merasa cinta mati ke kamu. Orang ini juga gak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri bahwa kamu adalah segalanya di dalam hidupnya dia. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi. Seperti apakah rasa sayang dia ke kamu yang sesungguhnya? Seperti apakah rasa sayang dia ke kamu yang sesungguhnya? Jika dilihat dari energi kartunya,
Memang di sini tersimpan ya arti sebuah kerumitan cinta antara dia dan kamu. Kenapa? Karena di sini tuh sering sekali antara kamu dan dia adanya perbedaan pendapat sehingga menimbulkan konflik baru yang sebenarnya itu tidak perlu diperpanjang. Di sini memang aku ngerasa orangnya karakternya itu keras, guys, dan kamu orangnya itu nggak bisa dikeras gitu ya. Jadi terkadang yang satu merasa tersakiti karena kerasnya dia, dan yang satu itu kayak ngerasa dia adalah pribadi yang paling benar gitu. Tapi aku percaya sih bahwa kekuatan cinta dia ini kepada kamu ini besar. Terutama saat kamu dan dia sedang marah-marahan, kalian sedang tidak terkoneksi, tidak berkomunikasi. Orang ini sangat merindukan kamu. Bahkan sedetik ini pun yang saya rasakan, orang ini sebenarnya ingin menemui kamu, tetapi karena suatu keadaan yang tidak bisa dia tinggalkan, ya dia terpaksa menahan kerinduan ini sampai benar-benar keajaiban datang. Di sini memang yang saya lihat, kebanyakan di antara mereka, ya mereka itu sudah cukup paham bagaimana karakter kamu, ya. Kemudian apa aja masalah yang sering terjadi di dalam hubungan kamu, sehingga kedepannya orang ini tuh ingin bahwa aku dan kamu ini bisa sama-sama menjaga hubungan ini biar kedepannya lebih baik lagi. Dan beberapa di antara mereka juga berharap bahwa kita bisa sama-sama belajar gitu ya, kita bisa sama-sama belajar dari kehidupan yang sudah terjadi di masa lalu gitu ya, biar tidak terjadi pertengkaran atau kesalahpahaman yang mungkin pernah kita rasakan sebelumnya gitu. Karena memang ya aku sudah meniatkan tekad aku sudah membulatkan pikiran aku seolah-olah untuk memutuskan hidup bersama kamu selamanya. Kenapa? Ya karena kamulah seseorang yang sangat dewasa menghadapi aku, kamulah seseorang yang sangat mengerti tentang perasaan aku terhadap keadaan aku, dan itu membuat aku gak mau berpisah dari kamu gitu. Walaupun aku menyadari ya, aku ini orangnya keras kepala, susah dengerin nasihat kamu, tapi aku mau berubah gitu, karena seiring berjalannya waktu orang ini nggak mungkin seperti ini. Karena ada sebuah momen di mana orang ini tuh akan berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi daripada pribadi yang sebelumnya kamu kenal. Dan di sini saat kamu hadir di dalam hidupnya dia langsung merasa bersemangat gitu ya, merasa bersemangat, merasa happy, seolah-olah ada masa depan yang sangat indah antara kalian berdua gitu. Dan orang ini juga kedepannya nggak ingin ya, kebanyakan di antara mereka nggak ingin antara aku dan kamu ada kemunafikan cinta gitu ya. Jadi dia berharap gitu ya, biar kita berdua ini bisa sama-sama saling jujur. Ya memang aku pernah nggak jujur sama kamu, tapi aku sudah berubah. Dan aku juga berharap bahwa kamu nggak balas dendam gitu ya. Kamu juga harus sama-sama jujur dari aku. Karena apabila nggak jujur dibalas dengan nggak jujur, maka nggak akan pernah ada endingnya. Jadi seperti itu. Terus beberapa di antara mereka juga, mereka menyadari bahwa dia masih terlalu naif, terlalu munafik ya sama kamu. Terutama bagi mereka yang mungkin memiliki gengsi yang cukup besar gitu, tapi percaya bahwa di balik gengsi tersebut menyimpan arti sebuah ketulusan, di mana orang ini sebenarnya nggak akan sanggup apabila kamu meninggalkan dia. Jadi seperti itu, oke? Sekarang kita coba lihat lagi. Harapan yang akan terwujud antara kamu dan dia ke depannya. Harapan apakah yang akan terwujud antara kamu dan dia ke depannya? Jika dilihat dari energi kartunya, mungkin flashback ke belakang kemarin, bahkan sampai detik ini, mungkin kayak kamu itu masih sering ya terjadi kekecewaan, terjadi kesedihan akibat ya mungkin sikapnya dia, ketidakjujurannya dia gitu ya. Tapi di sini tuh aku merasa memang saat ini tuh cenderung kamu yang berjuang, tapi kedepannya dia yang akan memperjuangkan kamu setelah dia mendapatkan pembelajaran hidup yang berarti. Jadi ya harapan yang akan tercapai ya dia bisa berubah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kita lihat lagi.
Harapan apa yang akan terjadi antara kamu dan dia ke depannya? Harapan yang terjadi ya di sini, dia akan menjaga kamu setiap saat gitu ya. Walaupun dia jaraknya jauh di sana, tapi dia selalu berdoa buat kamu agar kamu selalu dilindungi apapun kesulitan gitu ya, apapun hambatan yang sedang kamu alami. Karena ya cinta dia ini dari hati gitu ya, bukan karena maksud tujuan tertentu. Dan harapan yang akan terjadi ya, orang ini akan bersama kamu setiap saat ya, melewati sedih, senang, bahagia bersama-sama. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi, harapan apa yang akan kamu dapatkan ke depannya bersama dia? Harapan apa yang akan kamu dapatkan ke depannya bersama dia yang akan terwujud ya? Ya akhirnya aku ngerasa beberapa di antara kamu akan duduk di pelaminan sama dia sesuai dengan keinginan yang kamu bangun bersama dia. Memang saat ini tuh masih jauh dari kata serius bahagia gitu. Tapi yang namanya keajaiban pasti akan terjadi apabila kamu bisa bersabar melewati kebahagiaan kesedihan yang sudah terjadi. Kita lihat lagi. Apa keinginan yang akan terwujud antara kamu dan dia ke depannya? Apa keinginan yang akan terwujud antara kamu dan dia ke depannya? Ini terutama bagi mereka yang mungkin memiliki sifat keras kepala, kepala batu. Ya, mungkin hal itu yang sering sekali membuat kamu jadi merasa kecewa, ya. Dan di sini tuh kayak kamu berharap bahwa kedepannya orang ini tuh bisa lebih menghargai kamu, bisa lebih mendengar nasihat atau kata-kata yang sudah kamu berikan buat dia, gitu ya. Dan pada akhirnya ya apa yang kamu impikan, apa yang kamu harapkan bisa menjadi kenyataan. Dia jauh lebih bisa mengerti tentang keadaan kamu, lebih bisa ngerti akan situasi kamu, dan membuat kamu jadi lebih bisa merasa bahagia, gitu ya. Kita lihat lagi. Impian apa yang akan terwujud antara kamu dan dia? Impian apa yang akan terwujud antara kamu dan dia? Impian yang akan terwujud adalah ya mungkin di balik toksiknya kisah cinta kamu dan dia, di balik penuh drama dan skenario antara dia dan kamu, pada akhirnya tuh orang ini akan takluk dan tunduk sama kamu. Kenapa? Ya mungkin bolehlah di awal kamu yang berjuang ya buat dia. Tapi suatu saat aku yakin dia yang akan memperjuangkan kamu. Karena dia gak sanggup apabila kamu menjauh dari kehidupan dia. Karena bagi dia, kamu adalah segalanya. Itu ya. Kita lihat lagi. Apa yang akan terwujud antara kamu dan dia ke depannya? Mungkin beberapa di antara mereka akan ada yang dapat karma, ya. Karma karena dulunya dia pernah bohongin kamu, dia pernah gak jujur, dia pernah munafik sama kamu, ya. Akhirnya dia mendapatkan karma balasan yang setimpal. Dan dari hal itu yang membuat orang ini jadi menyesal gitu ya, menyesal atas apa yang pernah dia lakukan kepada diri kamu. Dan dia ingin minta maaf gitu ya, ingin menebus semua kesalahan yang pernah dia lakukan kepada kamu. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi. Impian apa yang akan terwujud ya antara kamu dan dia? Yang akan terwujud adalah kamu dan dia akan hidup bersama selamanya, duduk di pelaminan, saling menukarkan hati dan perasaan gitu ya, menata komitmen gitu ya, membangun masa depan yang cerah, dan tentunya didampingi seorang putra dan putri gitu ya, yang akan melengkapi kebahagiaan rumah tangga kalian. Jadi seperti itu. Kita lihat lagi. Impian dan harapan apa yang akan kamu dapatkan ke depannya bersama dia? Oke. Impian dan harapan yang akan kamu dapatkan ya mungkin akan ada seseorang yang dulunya dia keras, dulunya dia kasar, dulunya dia gak bisa mengontrol kondisi temperamen dan emosinya dia. Tiba-tiba orang ini tuh jauh jadi pribadi yang lebih bisa sabar, lebih bisa mengerti keadaan kamu. Dan ini juga merupakan jawaban dari harapan-harapan yang selama ini kamu panjatkan
terhadap sang semesta buat dia. Dan aku merasa bahwa hal itu akan terwujud, ya. Jadi makin lama orang ini jauh lebih sabar, jauh lebih bisa mengontrol temperamennya dia, jauh lebih bisa mengontrol kondisi emosional dia. Jadi seperti itu, oke? Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah ngikutin readingan aku mulai dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya, buat kalian yang mau gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara berbayar, kalian bisa chat kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa. Ditunggu readingan selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.